Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah kembali mengumpulkan kami di ibadah virtual PT malam hari ini. Tuhan kiranya beserta dengan kami di sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati koneksi kami, tiap-tiap kami, biarlah kami boleh dapat mengikuti ibadah virtual kami ini dengan lancar, dengan baik sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum firman, mari kita menyanyikan B61 ayat 1, yaitu Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Oke, terima kasih Angel. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya teman-teman dibuka yuk Alkitabnya, kita membaca Alkitab. Delapan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-30. Udah ketemu semua teman-teman? Udah? Oke, sebelum kita membaca kitab, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah malam hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan, tinggal diam di dalam hati kami, sehingga firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini boleh dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat, biarlah apapun yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita akan baca firman Tuhan. Aku boleh minta tolong nggak? Aku mau minta tolong 2 orang untuk bantuin aku baca Alkitab malam hari ini. Karena nih firmannya agak panjang ya, ayatnya 1-30. Ada gak yang mau bantuin aku? 2 orang aja. Ada? Robi mungkin mau bantuin aku gak? Iya, Kak. Boleh, oke. Sama Dealova? Dealo? Tadi Mamat berapa, Kak? Sebentar. Dealov mau? Boleh, Kak. Oke. Aku minta tolong ya, nanti aku bakal bacain dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nanti Robi bantu aku baca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Iya, Kak. Dan berapa, Kak? Kenapa? Imamat berapa? Imamat 8. Udah, Kak. Udah? Nanti minta tolong bacain yang ayat ke-11 sampai yang ke-20 ya. Saya ayat berapa, Kak? Untuk dialog, aku minta tolong itu sampai yang ke-30. Bisa? Baik, bisa, Kak. Oke. Mulai dari aku dulu ya. Imamat 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-30. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi.
Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikan sedikit dan suat alasnya tuangnya depan apinya lah untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka. Diikatkanlah ikat pinggang dan lilitan destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhlah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk mesbah sekelilingnya. Dengan demikian disucikanlah mesbah itu darah. Selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian dikuduskanlah mesbah itu dan diadakan perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakar di atas mesbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotoran dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhlah membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiram darahnya pada mesbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Dea, belum di-unmute, Dek. Dea. Belum di-unmute, sayang. Oke. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah, itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba dipersembahkan pertambisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membunuhnya pada kuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membunuh sedikit dari darah itu pada kuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kiri, jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambillah lemaknya ekor
yang berlemak segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnya lah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang itu roti tipis akan di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak kanan Harun dan telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkan semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu membakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pertabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkan bagi persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai yang dipersembahkan kepada Musa. Dan seperti lagi mengambil sedikit dari minyak urapan darah di atas itu, lalu percikan kepada Harun kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya, demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya yang dipakai anak-anaknya. Oke, terima kasih Dea dan Robi. Ya, Kak, sama. Iya, Kak, Oke. sama-sama. Oke, teman-teman. Sebelum aku masuk lebih jauh lagi, aku mau kasih lihat ke kalian ada satu gambar yang akan nanti di-share sama Kak Dania. Kak Dania boleh minta tolong, Kak, gambarnya di-share. Iya, nih. Udah lihat semua teman-teman gambarnya? Udah. Ya. Nah, Udah, ada yang tahu nggak ini tuh apa? Ada yang udah tahu? Ini baju imam pada Iya. masa itu. Keren. Siapa itu yang jawab tadi? Pascal ya? Iya. Iya, benar teman-teman. Ini itu baju imam yang tadi juga barusan kita bacakan. Ada patah, ada serban, ada ikat pinggang, dada, baju efod, dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian pas kalian pertama kali ngeliat gambar ini? Buat orang yang ini doang, Kak, yang paling suci lah kayaknya. Paling suci. Menurut kalian ini tuh pakaiannya ribet gak sih? Detail banget gak sih? Menurut kalian pakaiannya normal gak? Kayak pakaian kita sekarang gitu. Enggak. Ribet ya, terlalu lengkap. Mungkin semuanya diatur. Ada patam, serban, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua diatur. Right. Kenapa harus sedetail ini? Ada yang tahu kenapa harus sedetail ini? Karena yang pakai cuman orang-orang yang ini doang, Kak, yang bisa masuk ke apa ya? Ke bait Allah. Iya, ke bait Allah. Iya, betul. Nah, karena yang pakai cuma imam itu, berarti ini tuh jadi apa? Gimana ya? Berarti kalau orang udah pakai baju ini, mereka jadi tetap sama gak sama orang-orang yang nggak pakai baju ini? Beda. Nah, inilah yang jadi pembeda mereka dengan pembeda imam saat itu dengan masyarakat yang lainnya. Ini yang jadi ciri khas si imam. Yang kita baca malam hari ini adalah Harun dan anak-anaknya.
Jadi kalau misalkan si Harun dan anak-anaknya ini atau imam-imam yang lainnya berbuat salah, pasti orang-orang juga bakalan tahu, wah mereka kelihatan banget kan mereka buat salah nih gitu. Pasti mereka dihukum nih sama Tuhan gitu. Pasti kita langsung mikir ke situ kan. Dan kita juga tahu tugas dan tanggung jawabnya imam ini yaitu melayani dan menjadi wakilnya Tuhan saat itu. Oke, udah ngerti teman-teman? Nah, sebelumnya aku punya ada kegiatan interaktif gitu buat kita semua. Tadi Kak Daniel udah share ya di room chat Zoom. Udah lihat teman-teman? Itu link Mentimeter. Udah dijawab. Teman-teman. Oh, udah dijawab, luar biasa. Yang lainnya yang belum bisa langsung diakses, bisa langsung dibuka teman-teman. Akan ada pertanyaan di situ, hanya satu aja, kalian nggak usah mikir panjang-panjang. Kalian bisa langsung buka dan jawab pertanyaan yang ada di situ. Pertanyaannya itu adalah tuliskan satu kata definisi dari pelayan. Nanti jawaban kalian udah di-share juga sama Kak Daniel. Nanti jawaban kalian bakal langsung muncul ke sini. Dan ini tuh ada kasih, jujur. Nah, itu jawaban dari teman-teman kita. Yang lainnya, yuk bisa langsung klik linknya, langsung jawab aja. Tuh, ada kasih, melayani, jujur, tulus. Menurut kalian, pelayan itu adalah kasih. Pelayan itu mengasihi, pelayan itu tulus. Pelayanan itu yang melayani, pelayan itu pedoman, jujur. Udah, yang lainnya udah belum. Orang berpikir, menurut kalian apa sih definisi pelayan yang ada di pikiran kalian? Itu satu kata aja. Ada hamba, ada spesial lah. Ada spesial, ada apa tuh? Lagi berbuat baik, menjadi teladan, berfirman. Aduh, saya sampai miring-miring ini ngelihatnya. Apalagi banyak. Setia, sabar, hamba pedoman. Wah, banyak ya. Luar biasa sekali definisi-definisi kalian. Pelayan itu paling banyak nih, paling gede di sini pelayan itu melayani. Itu yang jawab paling banyak. Yang paling banyak dijawab sama kalian. Pelayan itu melayani. Setuju teman-teman? Setuju. Setuju. Ada juga di sini pilihan Allah. Nah, aku suka nih pilihan Allah. Terus apalagi? Udah ya, aku udah jawabin semua, berbuat baik, kasih. Oke. Nah, inilah arti pelayan menurut teman-teman semua. Dan saat itu Harun juga melakukan seperti yang kalian tulis di sini. Harun itu melayani, Harun itu berbuat baik, dia sabar, dia tulus, gitu kan. Dia juga setia. Oh, ada lagi bertambah taat. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, atas jawaban teman-teman. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, seperti melayani. Melayani itu melayani siapa sih teman-teman? Apakah Tuhan. hanya melayani siapa? Gitu. Benar. Caranya gimana? Berdoa. Melayani Tuhan, benar, berdoa. Kalau misalnya kalian menjadi teladan untuk teman-teman di sekitar kalian, tuh melayani gak? Menurut kalian? Iya. Iya, betul. Nah, aku juga mau nanya nih.
menurut kalian siapa sih sebenarnya yang pantas untuk menjadi pelayan? Siapa ayo? Tuhan. Yang pantas menjadi pelayan Tuhan. Nggak tahu deh. Itu siapa tadi? Aku nggak lihat mukanya. Excel, Kak. Oh, Excel. Oke, terima kasih jawabannya Excel. Ada lagi kah? Siapa yang sebenarnya pantas menjadi pelayan? Yang dipilih dan dikehendaki Tuhan, Kak. Kenapa ada suaranya kecil? Yang dipilih dan dikehendaki oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan, luar biasa. Nah, yang dipilih oleh Tuhan. Oke. Nah, ngerti gak kalian tahu gak pelayan itu pelayan seperti apa? Ada yang mau jawab? Sebenarnya tadi masih Yang melayani berhubungan orang banyak. Nah, pelayan yang dipilih Tuhan itu pelayan yang melayani orang banyak. Pelayan yang berserah kepadanya, luar biasa. Nah, itu tadi benar jawaban-jawabannya kalian. Pelayan itu adalah yang melayani, pelayan itu adalah kita yang dipilih oleh Tuhan. Dan tugas kita adalah melayani, menjadi teladan, dan mengasihi. Tapi kalian yang di rumah, kalian ini termasuk pelayan nggak? Menurut kalian, apakah pelayan itu hanya kakak-kakak layan, kayak aku, Kak Olive, Kak Dani, Kak Denny, Kak Ivan? Apakah hanya pendeta atau pendeta saja, atau penatua diaken, atau ya mereka pelayan cuma mereka doang kah yang diteguhin gitu? Kita mah apa tuh gitu kan, kita cuma anak kecil Enggak. aja. Enggak. Kita Benar? semua pelayan karena tugas kita melayani. Ih, keren, luar biasa loh. Udah sampai klimaks ini sih. Oke, benar teman-teman. Pelayan itu cuma aku, nggak cuma kakak-kakak yang lain, atau nggak cuma pendeta, tapi kita semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Aku pernah dengar satu kalimat dari setuju? Orangnya ada di sini sih sebenarnya. Nah, setuju teman-teman sama kalimat itu, Tuhan yang milih kita, bukan kita yang minta sama Tuhan. Setuju. Setuju? Setuju. Nah, kalau Tuhan udah milih kita, percaya deh, Tuhan juga yang pasti akan memampukan kita, memantaskan kita. Dengar orang-orang kayak, nggak cuma orang-orang sih, aku juga pernah gitu kan, yang namanya nolak pelayanan, Luna ini dong gitu. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh Kak, jangan sekarang, aku nggak bisa. Ya kan? Iya, menurut pandangan kita, mungkin memang kita nggak bisa. Menurut ukuran manusia, memang kita nggak bisa kan, karena itu bukan bidang kita kah, atau kita nggak pernah kayak gitu, aduh aku nggak bisa ngomong Kak, aduh aku nggak bisa ini, aku nggak percaya diri, ini itu. Tapi percayalah teman-teman, kalau Tuhan udah pilih kamu, udah pilih kita semua nih, saat ini pun kita sudah dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan juga yang pasti akan memampukan kita, melayakkan kita. Yakin teman-teman? Nah, terus tadi kita udah ngelihat pakaian imam tadi kan, detail banget, lengkap banget dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua udah diatur. Nah, untuk saat ini yang menjadi pakaian kita tuh apa? Apakah kita masih harus menggunakan si baju imam itu tadi kah? Kita pakai serban, kita pakai baju efod gitu. Yang menjadi pakaian kita saat ini tuh apa? Menurut kalian? Nggak tahu ya. Ya, yang menjadi pakaian imam kita saat ini itu adalah
kata Kristen. Kita pasti kalau di luar-luar sana tuh, misalnya kita ngelakuin apa, sering dengar gak sih orang-orang langsung, oh dia baik banget, pasti dia Kristen gitu. Pernah denger kan nih kayak gitu, dia kok gitu sih, kok Kristen, emang Kristen gitu ya? Pernah denger kan teman-teman? Pernah. Pernah. Itulah yang jadi pakaian kita saat ini. Itu yang jadi pakaian kita saat ini, cap dari orang-orang itulah. Nah, maka dari itu sekarang saat kita udah dipilih sama Tuhan untuk jadi pelayannya Tuhan, kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuh, kita seperti harus setia, kita taat, kita harus melayani sesama dan lain-lainnya yang bisa menjadi teladan dan menjadi berkat untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin belum mengenal Tuhan. Setuju teman-teman? Siap jadi pelayannya Tuhan? Oke, luar biasa. Apa emotikonnya? Siap ya dipilih Tuhan jadi pelayannya Tuhan? Oke, sekian firman Tuhan dari aku, melalui aku. Semoga kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh dapat kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih teman-teman. Kembali ke Angel, silakan. Ya, terima kasih Kak firman Tuhannya. Oke. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama, yaitu Tuhan Kau Gembala Kami. Doa syafaat untuk teman-teman yang bertugas, bersilakan. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk di hari Minggu ini kami masih bisa beribadah meskipun dalam keadaan daring. Tuhan kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Dona tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, dan juga berkati Teruna ini Tuhan agar selalu sehat, dihindari dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan, di sini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, yaitu Gereja GPID Pancaran Kasih. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja ini dengan jemaat-jemaatnya Tuhan, dan kakak layan, pendeta, majelis, diaken, dan lainnya juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka karena Engkau lah yang Maha Penyembuh ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja Pancaran Kasih, di mana di tengah pandemi seperti ini, Tuhan masih memberkati gereja kami, dan gereja kami masih dapat menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan yang memberkati gereja kami, sehingga gereja kami masih terus menjadi pancaran kasih bagi semua orang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Tuhan yang memberkati jajarannya dari yang terendah hingga yang tertinggi. Tuhan ingin memberkati setiap pimpinan untuk memimpin negara ini. Tuhan ingin memberi keadilan ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah pandemi seperti ini juga kami
berdoa untuk kedokteran yang sedang mencari vaksin untuk virus COVID-19. Kiranya Tuhan ingin terus memberikan tim kedokteran kesehatan, kekuatan untuk dapat menemukan vaksin, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami beruntuk saudara-saudara kami yang mungkin terkena pandemi. Tuhan ingin memberkati mereka dalam segala kelemahan tubuh, dalam kelemahan ekonomi yang mereka alami. Ya Tuhan ingin terus menjamah serta menyembuhkan mereka, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang jauh dari kata sempurna. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali ke liturgus. Ya Kak, untuk persembahan, teman-teman mari bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dengan memberi persembahan syukur kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode ataupun diberikan langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Doa persembahan untuk yang bertugas, persilahkan. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau beri kepada kami dan pada kehidupan kami. Pada malam hari ini kami ingin memberkati dan mendoakan persembahan ini, kiranya Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau mau melimpahkan rezeki dan juga kesehatan kepadanya. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Warta Teruna untuk kalian, dipersilahkan. Ya, selamat malam teman-teman. Shalom. Shalom. Malam, Kak. Malam, Kak. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Baik. Iya, soalnya masih semangat ya. Walaupun malam hari, kita masih tetap semangat, sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Untuk yang bertugas pada ibadah Minggu kali ini, ada Kak Dona yang jadi PF, kemudian teman-teman ada Jevano, kemudian Dialova, terus ada Robi, terus tadi doa syafaatnya ada Kak JJ, ya, Orlen dan Stefani. Ya,
Terima kasih yang sudah boleh melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Untuk ibadah di minggu yang akan datang, kita masih ibadah online via Zoom. Masih di hari minggu depan tanggal 16 ya. Betul. 8. Sekarang. 15 November 2020 kita akan ibadah pukul 7 malam masih via Zoom. Nanti link dan juga ID meeting ataupun passcode-nya akan dibagikan H-1 di grup PT Pancaran Kasih. Jadi tetap pantau semua informasinya di grup dan juga di media sosial PT Pankas. Jadi buat teman-teman yang mungkin temannya belum tahu kalau kita ibadahnya via Zoom, boleh dibantu informasikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi yang hadir ibadah via Zoom ini. Hari ini ada berapa nih? 31 yang ikut ibadah malam ini. Semoga minggu depan bisa naik lagi, dan semakin banyak yang bisa ikut dan juga join ibadah Zoom IHMPT PT Pancaran Kasih. Itu aja warta turunannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengutusan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, ayat baitnya yang pertama. Yesus menginginkan daku. Oke teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan sekarang Tuhan, kami sebagai penamu, kami siap untuk menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai pelayan yang sudah Engkau pilih. Dan teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih teman-teman, kita nyanyi Mas Bruna ya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Hormat patuh pada
Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu.